Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cuti dengan NIM 2204238 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan PPT Pertemuan 2 dengan judul Konsep Informasi dan Konsep Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri. Konsep informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna dan konteks yang berguna bagi penerimanya. Informasi dapat berupa fakta, ide, atau konsep yang dapat membantu seseorang dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Karakteristik informasi yang pertama yaitu akurat. Informasi harus benar dan bebas dari kesalahan. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, relevan. Informasi harus berhubungan dengan kebutuhan penerima. Yang keempat, lengkap. Informasi yang harus memberikan semua detail yang diperlukan. Yang keenam, terpercaya. Informasi harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Sumber informasi yaitu ada dua. Yang pertama, sumber internal, yaitu data dari dalam organisasi seperti laporan penjualan, laporan keuangan, dan data karyawan. Yang kedua, sumber eksternal, yaitu data dari luar organisasi seperti berita, laporan industri, dan data pemerintah. Jenis informasi juga ada dua, yaitu yang pertama informasi faktual. Informasi yang objektif dan dapat diverifikasi seperti data statistik dan laporan keuangan. Yang kedua, informasi non-faktual. Informasi yang subjektif dan tidak dapat diverifikasi seperti opini dan prediksi. Konsep sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengambil keputusan. SIM atau sistem informasi manajemen mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dari berbagai sumber internal dan eksternal. Tujuan SIM yaitu yang pertama mendukung pengambilan keputusan. SIM menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengambil keputusan yang efektif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. SIM dapat mengotomatiskan tugas dan proses sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. SIM dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi peluang dan memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. SIM dapat membantu organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Komponen SIM yang pertama yaitu manusia. Pengguna SIM seperti manajer, karyawan, dan pelanggan. Yang kedua, perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat lain yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data. Yang ketiga, perangkat lunak. Program yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi. Yang keempat, data. Fakta dan angka yang dikumpulkan dan diolah oleh SIM. Yang kelima, prosedur atau aturan dan petunjuk untuk menggunakan SIM. Manfaat SIM yang pertama yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. SIM menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu yang dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. SIM dapat mengotomatiskan tugas dan proses sehingga menghemat waktu dan uang. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. SIM dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi peluang dan memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. SIM dapat membantu organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Tantangan SIM ada tiga, yaitu yang pertama, biaya. SIM dapat mahal untuk dibeli, diimplementasikan, dan dipelihara. Yang kedua, keamanan. SIM perlu dilindungi dari akses yang tidak sah dan pencurian data. Yang ketiga, perubahan. SIM perlu diperbarui secara berkala untuk mengikuti perubahan dalam teknologi dan bisnis. Sekian yang dapat saya presentasikan pada PPT Pertemuan 2 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.